Bisa jadi bukan saya yang paling utama di hadapan Allah. Bisa berarti Mas Faris niki. Katik beliau sudah siap berkhidmah di Nahdlatul Ulama untuk nyuting semua kegiatan NU, utamanya MWC NU Kedung Kandang. Dan siap gak dibayar. Enak iki. Siap gak dibayar ta. Pokok khidmah untuk Nahdlatul Ulama saya siap meskipun gak usah bayaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan diakui santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma. Alhamdulillahil karimil manan al-azimil ihsan. Wassalatu wassalamu ala man rafa'al farda wa sunan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus khatibul majlis Taklim wal Maulid Ikhwanul Mustafa Ustadz Thayyib, serta beliau yang berperan di balik layar yang tidak mau duduk di tengah, Bapak Sujadi. Insya Allah beliau yang paling dikenal oleh Rasulullah SAW. Senengani singitan di Jidor. Alhamdulillah telah hadir pula ini Rois Syuriah Ranting NU Lesan Puro 1, beliau Ustadz Abdul Syukur, serta Ketua Tanfidiyah Ustadz Imam Jazuli. Hadir pula pimpinan dari Majelis Aremania, beliau Ustadz Hasan hadir, Pak Zainul hadir. Ini Ustadz Hanafi, salah satu tokoh qori di Kota Malang, sesepuhnya qori di Kota Malang. Beliau adalah Ketua Majelis Tahkim JIH Jamiyah Qurra wal Hufaz PJNU Kota Malang. Beliau orangnya. Alhamdulillah hadir di sini. Wabil khusus Sahibul Hajah Ustadz Abdul Hadi, biasanya lek Abdul pancen ganteng. Abdul Hadi terus Abdul Soho, biasanya ganteng pancen. Allahumma sholli ala Muhammad. Serta hadirin hadirat sekalian, para jemaah Majelis Taklim wal Maulid Ikhwanul Mustafa, wabil khusus jemaah hadrah terbangan manar muka masuk surga sak terbang-terbangin. Amin Allahumma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambutan dari Khatibul Majlis, lanjut sambutan Ketua Ranting NU. Ulo terakhir ini paling angel Pak. Nopo harus merangkum dari yang sebelumnya. Iya kan? Sing pertama sambutan sing dibahas Idul Adha ambek nasib. Nasab kok nasab. Terus yang ketiga malah bahas pilpres. Terus aku cara mau ini Pak. Kok ora nyambung, tiga-tiganya ora nyambung. Di monggo kita bahas satu persatu. Kuat nggih? Kuat. Sampai jam 12. Tenangan. Kulo sing mboten kuat. Kesel. Alhamdulillah kemarin Jumat sore niku Lembaga Falakiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama beserta tim Lembaga Falakiyah seluruh Indonesia itu sudah mengadakan Ru'yatul Hilal. Jadi Ru'yatul Hilal itu tidak dilaksanakan hanya menyambut Ramadan atau menyambut Idul Fitri mawon, mboten. Tiap bulan Lembaga Falakiyah ngurus ini, ngintik bulan ini. Dan setelah dilakukan sidang isbat, hasil keputusan menyatakan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu. Sekarang Sabtu malam Minggu kita kumpul di Majelis Taklim wal Maulid Ikhwanul
Mustafa. Berarti sekarang malam tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Kalau kita membahas Dzulhijjah identik dengan kurban. Jenengan sampun tumbas hewan kurban. Ndang tuku. Siap nggih? Kenapa? Niki. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ma'amilat li Adam yauman nahri ahabba ilallahi ta'ala min ihraqi damin. Tidak ada amal ibadah yang paling Allah senangi di tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang kita kenal dengan Yaumul Adha. Kata orang-orang Jawa riyoyo besar, kata Ustaz Thayyib tadi, amal yang paling disenangi Allah itu tidak ada yang Allah senangi melebihi dari penyembelihan hewan kurban, mengalirkan darah untuk hewan kurban. Ma amilat li Adam yauman nahri ahabba ilallahi ta'ala min ihraqi dami. Amal yang paling Allah senangi adalah penyembelihan hewan kurban. Niku amal sing paling Allah senangi. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa dhukuriha wa syu'uriha. Karena hewan kurban itu nanti di yaumil qiyamah akan datang sama orang, kepada orang yang berkurban, lengkap dengan semua tanduknya, lengkap dengan semua kukunya, lengkap dengan semua rambutnya, bikuruniha wa dhukuriha wa syu'uriha, lengkap. Hewan yang kita kurbankan niku akan menjadi kendaraan kula kali jenengan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jenengan nopopun kepeden niti siratal mustaqim langsung koyo para kiai. Begitu kaki kita nyampe di siratal mustaqim yang katanya lebih tajam dari samurai, lebih tipis dari rambut yang terurai 7. Begitu para aulia, para ulama, para solihin kakinya nampak di situ, ada yang melesat bagai kilat, nyampe langsung kok. Kenapa? Kaget. Berarti sampean ngelamu. Sing gak ngelamun gak kirane kaget. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang terbang bagaikan angin, begitu kakinya nyampe di siratal mustaqim, dia lewat seperti angin, tahu-tahu nyampe surga. Lah kira-kira jenengan bisa tidak seperti itu? Angel. Nah, harapan kita mumpung masih ada di dunia, ayo niki Idul Adha kita kurban. Kurban pakai ki, pakai kof, bukan korban. Korban lah bom. Kurban, qaraba yaqrabu kurbanan. Kurban artinya kurban mendekat. Kita lakukan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menjadi kendaraan kita kelak ketika kita sudah berada di siratal mustaqim. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa inna dama wa anna dama la yaqa'u minallahi qabla an yaqa'a 'alal ardi. Dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi, sesungguhnya darah itu nyampe kepada Allah sebelum darah itu nyampe ke tanah. La yaqa'u minallahi qabla an yaqa'a 'alal ardi. Dia sampai pada Allah sebelum dia nyampe tanah. Jenengan pasti pernah ningali orang nyembelih hewan kurban kan? Begitu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minhu, hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Begitu dari pisau nyampe ke tanah sepersekian detik kan?
paling 1 detik atau 2 detik baru darah keluar nyampe ke tanah. Tapi kata Kanjeng Nabi apa? Darah itu akan nyampe kepada Allah sebelum dia nyampe tanah. Dia sudah laporan sama Allah, ya Allah, kulo darah kurbani Ustaz Thoyib lesan buro. Kurban tidak wong iki. Aku ngomong aku. Tapi insya Allah kalau Pak Marsudi kurban. Amin Allahumma amin. Nopo, sudah menyiapkan azam bakery. Ini roti terkenal murah, tapi tidak murahan, mengutamakan kualitas yang paling diutamakan. Ini kira tambah laris itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Darah itu akan nyampe pada Allah sebelum dia nyampe tanah. Dia akan laporan, ya Allah, saya darah kurbannya fulan bin fulan, saya darah kurbannya fulan bin fulan, ya Allah. Dia lapor sama Allah. Karena alasan itulah fatibu biha nafsan, perbaguslah hewan kurbanmu, goleo hewan sing sehat, yang tidak cacat, sing lemu, ojo sing kuru. Katik sing kurban wongi lemu, tuku wedhus sing paling kurusaken wedhuse. Yo apa carane lupa? Itu alasan fatibu biha nafsan, maka perbaguslah hewan kurbanmu. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Siap kurban nggih? Si kurang mantap nggih. Insyaallah. Si kurang mantap. Terus pahalanya ya napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi, bikulli sya'ratin hasanah. Bikulli sya'ratin hasanah. Tiap-tiap rambutnya itu, satu helai rambutnya itu bernilai pahala di hadapan Allah. Satu rambutnya bernilai pahala. Mendengar itu sahabat ada yang usul, ya Rasulullah, fa kaifa bisu? Ya Rasulullah, fa kaifa bisu? Bagaimana dengan bulunya? Kalau cuma rambutnya kan berarti yang ada di atas kepala itu rambut. Mudun titik, bagaimana dengan bulunya? Lalu Nabi mendapat pertanyaan itu, Nabi jawab, fakullu sya'ratin minas suf hasanah. Yang ku maksud adalah tiap helai dari seluruh rambutnya itu, dari semua bulu yang ada di tubuh hewan yang kau kurbankan, itu mengandung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan nih, jenengan lek ngitung wulune sapi boten saged, ngitung wulune wedhus boten saged. Tapi kata Kanjeng Nabi, tiap satu helai yang ada di bulu hewan yang kita kurbankan itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sik kurung siap danai Allah, danai oleh ndi kan gitu ya kan. Besar pahala yang Rasulullah ucapkan, besar pula ancamannya. Kata orang-orang Jawa Madura, lek gede sumbere ya gede pecarene. Sumbere gede, otomatis pecarene ya gede. Jangan kira majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu yang besar-besar itu ndak ada fitnah loh. Kenapa? Besar barokahnya gede fitnahnya. Maka ketika ada fitnah yang menerjang Ikhwanul Mustafa, jenengan tidak usah kaget. Jadikan fitnah, ancaman itu menjadi perekat yang makin menguatkan dan makin mensolidkan antar jemaah. Sehingga apa? Makin besar fitnahnya, makin besar barokahnya. Makin besar jemaahnya, bukan berarti fitnahnya hilang. Sehingga sering diibaratkan pohon yang semakin tinggi akan lebih sering tertimpa angin. Gak mau diterpa angin, gak usah jadi pohon tinggi, jadi suket ae. Yo gak diterpa angin, mek diide-ide wong. Nggih kan? Sama, hewan kurban pahalanya besar, tapi ingat ancamannya juga besar.
Man lahu wasi'atun wa lam yudhi. Kata Kanjeng Nabi, man lahu wasi'atun wa lam yudhi. Siapa yang memiliki keluasan rezeki, siapa yang memiliki uang banyak, sopo sing duwe tabungan tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban, wa lam yudhi, duwe akeh gak gelem melaksanakan kurban, ancaman dari Kanjeng Nabi, fala yuqarribanna musallana, jangan sekali-kali orang itu mendekat sama tempat sholat. Itu ancaman Kanjeng Nabi. Orang yang diberikan kekayaan, punya harta berlimpah, tapi Idul Adha dia tidak mau membeli hewan kurban untuk dirinya, jangan sekali-kali mendekat sama tempat sholat. Loh, saat ini kan Nabi pun kepundur. Berarti sholat dimanapun kita diterima, wong Nabi sudah nggak ada di sini. Kan gitu kan pikirannya. Bukan ke situ tafsirnya. Kalau Nabi saat masih sehat mengatakan sing wong sugih gak gelem kurban, jangan mendekat sama tempat sholatku. Untuk masa sekarang, lek jenengan diparingi keluasan rezeki tapi tetap tidak mau berkurban, hati-hati. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti di yaumil kiamah kita ditolak dari rombongan Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo. Sik kate takon duwe elendi nabungo. Sungguh kita malu kadang Pak ketika kita baca di media sosial. Ini sering, hampir tiap tahun keluar. Nopo? Pengemis wedok tuwek. Dia ngemis di dalam 1 tahun saking pingin kurban. Sehingga ketika dia beli hewan kurban 1 kambing, Mas, sing paling murah sing iki Bu, aku tuku piro? Sakmene, yo duitku cukup. Recehan Pak. Begitu diterima sama penjual kambingnya, Mas, aku jaluk tolong, ayo tuntun nonang genku. Yo, dituntun, itu wedhus niku. Begitu nyampe di rumahnya si nenek, si orang yang jual kambing itu kaget. Niki girane jenengan Bu? Iya. Lah sing kurban niki sinten Bu? Saya. Loh, jenengan yang mau dimakan aja sulit kok mau berkurban. Kapan maneh Mas, aku yo pingin cepet-cepet masuk surga. Pengemis merelakan sebagian hasil uangnya ditabung dalam 1 tahun hanya untuk ingin berkurban di Idul Adha. Sekarang masih tanggal 2. Ada 9 hari lagi ke depan. Sik ono waktu nabung. Jenengan lek nabung sedina 500.000 cukup. Cukup ya. Nopo maneh lek sedina 1 juta. Nanti pas Idul Adha ono tak wedhus sing 9 juta. Wis gede udah. Cukup. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Nopo? Karena tidak ada jaminan tahun depan jenengan tasih sehat. Jangan-jangan malah kuyu. Jangan-jangan tahun depan ketika Idul Adha ini datang lagi jenengan sampun kapundhut. Terus nyesel, ya Allah, lapo biyen duwe iku tak gawe nyicil sepeda motor. Sepeda motor tuku kuat, mobil nyicil kuat, wayahe kurban setahun sepisan gak kuat tuku. Aneh bin ajaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, siap nggih? Eman ya, iya pasti eman wong jenenge duwe. Eman. Napa? Karena memang sifat manusia medit. Tapi ketika ada orang lesan pura medit gak usah diomongno, niku asli menungso. Asli. Wa kanal insanu qatura. Adapun manusia itu memang sifatnya medit, tapi lek dihitung-hitung antara bapak-bapak be ibu-ibu sing paling medit Ibu. aku gak jawab loh tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Apun. Ini adalah
Taman Pendidikan Quran TPQ. TPQ Nur Salam, asuhan Ustaz Hamid. Santri ini kata Ustaz Hadi, Ustaz Hamid. Santri ini kata 200. SPP ini pinten kan? Enggak ada SPP. Rohono Bu, Pak, santri ini 200, SPP ini gak ono. Ya, terus yang beli kitab, yang beli Quran, yang beli qiraati sinten? Dia ini Ustaz Hadi. Santri. Oh. Nggih. Enten SPP ini. Oh, alhamdulillah. Ngeten. Jenengan lek pingin anaknya mendapat ilmu yang soleh dan soleha, menjadi penerus generasi para kiai, para ulama, syaratnya namung setunggal. Nopo ojo medit nang guru ngajine. Tapi kalau tak pindah ini kilo panas lah. Panas. Kok sangka noyo opo? Amin. Rolling. Panas pakai sik kongkong ngajuk, sik kongkong jernih. Jenengan kalau ingin anaknya soleh dan soleha, tolong jangan lupakan peran serta guru ngaji. Kalau di Lesan Puro sini Nur Salam di Ustaz Abdul Hadi. Nopo dengan cara seperti itu maka akan dipastikan bahwasanya anak jenengan itu akan menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin. Kata siapa? Bukan kata saya. Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji yang mengatakan, man arada ayyakuna ibnahu aliman fayanbaghi ayyura'iyahu rabab minal fuqaha. Siapa yang ingin memiliki anak yang alim, soleh dan soleha, maka dia harus mendekat pada kiai, pada ulama, pada guru ngajinya. Tidak cuma dikenalkan dan mendekat, wa yukrimahum, muliakan, wa yu'adzimahum, agungkan guru ngajinya. Tidak cuma diagungkan dan dimuliakan, wa yu'tiyahum syai'a. Napa maksudnya? Beri mereka sesuatu. Nah, kan kalau hubungannya di masjid mangga, beri mereka sesuatu. Wa yu'tiyahum syai'a. Dengan kita loman pada guru ngajinya anak, maka dipastikan anak kita memiliki ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Kalau kita sudah melakukan itu ternyata celaka, anakku lo gak alim-alim, padahal aku wis loman nang guru ngaji nih, tapi anakku kok gak alim-alim. Fa in lam yakun ibnahu aliman yakunu hafiduhu aliman. Kalau ternyata jenengan sudah loman sama guru ngajinya, tapi ternyata anaknya gak pinter-pinter, maka pastikan nanti cucumu yang akan menjadi orang alim. Nopo barokah embae loman ten guru ngaji. Ojo medit ten guru ngaji, ojo medit ten para kiai, ojo medit ke para ulama. Jangan, tidak boleh. Kenapa? Imbasnya sama anak-anak kita. Maka bagaimana nasibnya generasi Lesan Puro 10 tahun, 20 tahun ke depan tergantung Nur Salam ini. Kalau niki Ustaz Abdul Hadi terus sepakat sama semua ustaz-ustaz yang ada di Lesan Puro, termasuk Ustaz Abdul Syukur, Ustaz Josuni, kompak wis mulai saiki mandek gak usah ngajar arek cilik. Rusak termasuk aneh dengan kan? Nopo, tidak ada yang mengajari agama. Tidak ada yang mengajari mereka nyembah sama Allah. Tidak ada yang memperkenalkan mereka pada Kanjeng Nabi. Tidak ada yang ngajari mereka tentang syariat Islam. Rusak termasuk aneh jenengan. Nopo, kenapa mereka sampai punya kesepakatan mau berhenti ngajar? Karena ngajar ngaji ini gak ono bayarane. Karena gak ada bayarannya, uang tuane ini sing harus rela, ikhlas, ngerti. Yuk nopo carane Ustaz Abdul Hadi cek bertahan. Ngoten. Lek urusan medhi angel. Terus minta anak pintar. Wong kadang wani. Saya pernah punya santri saat di mondok dulu guru tugas. Terus wonten karnaval, ten niki wonten karnaval.
Dia mungkin menyambut Ramadan tak, ngoten. Terus maca ngerias sak ibuke sak anake ngerias. Terus saya tanya, "Bu, riasane kok ayu?" "Lah iya kan, iki Pamekasan iki kudu wong kene di Madura. Iki Pamekasan iki. Lek ngene gak level ta. Entek piro ngene? 2 juta ta sak ibuke. Ngerias karnaval entek 2 juta sak ibuke. Lah saya kan gini, loh, kok cek larangi? Lah nek untuk anak gak eman ta. Kalau hitungane nek untuk anak. Tenanan. SPP mau 3 bulan kurang bayar. Boleh iku bedo. Malah bedo. Untuk ngerias manten 2 juta siap, SPP 3 bulan gak bayar. Apa kata dunia? Yang bener aja. Rugi dong. Maka bagaimana kehidupan para guru ngaji niku tergantung wali murid. Oke, lek jenengan menerima sesuatu dari guru, dari wali murid, dari wali santri, ojo ditolak loh. Nggak boleh. Dulu ada seorang gubernur, tidak salah di masa Abbasiyah, pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Ada seorang gubernur punya anaknya ngaji ke ustadz, dingajikan sama ke ustadznya. Terus ketika dia ngaji dari Al-Fatihah, durung oleh sak juz, ditanyakan sama gubernur ini, "Ya apa nih? Alhamdulillah guru saya mengajar saya dengan baik. Terus awakmu apal Quran? Belum. Saya ngaji belum 1 juz. Alhamdulillah aku tak ngadep nang kiaimu, aku tak ngadep nang ustadzmu." "Nggih Pak, siap." Beliau masuk ke rumahnya dengan membawa berbagai macam hadiah. Umpama sakniki ono minyak goreng, ono beras, ono guloe, macam-macam disiapkan untuk diberikan pada guru ngajinya. Ketika mau diberikan sama guru ngajinya nolak. "Mohon maaf Pak Gubernur, saya tidak bisa menerima pemberian jenengan." "Loh, kenapa?" "Karena putra jenengan belum khatam 1 juz." "Loh, enggak apa-apa, ini saya berikan." "Mohon maaf, saya menolak karena ini santri baru dan ngaji durung 1 juz." Nolak tenanan? Nolak. Dia pulang ngomong ke anaknya, "Nak, kamarmu di endi?" "Ten mriku, Pak." "Napa? Cukup kelambimu mulai." "Loh, napa Pak?" "Golek kiai liya." "Loh, napa Pak?" Dia cerita, "Aku mang gowo iki, tak kekno nang guru ngajimu nolak." "Loh, kan bagus Pak." "Oh tidak." Apa kata sang gubernur? "Wahiyya mawahinum bil Quran." Gurumu itu secara tidak sengaja dia sudah meremehkan Quran loh. Bener ngajimu belum sampai 1 juz, tapi ketahuilah anakku, ilmu Quran yang diberikan gurumu ke kamu dibandingkan dengan hadiah yang aku siapkan itu tidak sebanding. Masih lebih mahal ilmu gurumu biarpun belum 1 juz. Nah, dia menolak hadiahku berarti dia meremehkan ilmu Quran. Metuona, ayo golek kiai liyo. Akhirnya dibawa anaknya dimasukkan ke kiai yang lain. Belum 1 juz dikai hadiah, diterima kan? Kesempatan nih, diterima. Maka nanti lek ono wonge penat. Ojo ditolak. Dia sapa ngerti kan nggih. Ngapunten, menjelang Idul Fitri. Ini wali santri harus kudu paham. Kalau santrinya 200, tiap orang yang sarung siji, dia kan sudah punya sarung 200. Mari riyo itu insya Allah dodolan sarung. Ngapunten, saya dari Madura ke Makassar. Jenengan semerap Syekhona Khalil, Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Orang beliau sosok kiai yang merestui berdirinya Nahdlatul Ulama. Jangankan beliau, santri ini kulo alim-alim kata sing dadi wali. Nopo ngale Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu punya murid namanya Kiai Khatib dari desa Kedungdung, Modung, Bangkalan. Kiai Khatib itu santrinya Syekhona Khalil.
Kiai Khatib. Abahnya Kiai Khatib begitu anaknya pulang bercerita, "Pak, saya sudah khatam Fatihah." Fatihah wala dolin amin. Tapi yang meluluskan Syekhona Khalid. Dari awal bismillah sampai wala dolin ditasheh lulus pulang, "Pak, aku khatam Fatihah." Mendengar itu, umpama sekarang di wisuda, tapi wisudanya Fatihah. Mendengar itu abahnya Kiai Khatib itu senang. "Alhamdulillah anakku lulus Fatihah, sing lulus no Kiai Holil Bangkalan." Apa yang dilakukan beliau? Beliau menyembelih sapi yang sekiranya cukup dimakan orang sak desa. Allah. Ono iki tak jamin gak ono. Di kota lama yo gak ono. Akhirnya apa? Kiai Khatib menjadi kiai terkenal di sana. Amin Allahumma amin. Padahal lulus Fatihah. Nah, Ustaz Abdul Hadi sudah meluluskan berapa orang? Qiraati. Ora ono pentol nyedek iku ora ono. Lah kok mani pitik wedhus gak pentol gak ono nyedek. Nggih ta? Lah nggih kan? Terus minta barokah kemana? Minta manfaat kemana ilmunya? Kalau sama guru ngajinya dia lupa. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan saya yang ngomong. Yo iki aku. Maksudnya ini saya ambil bukan dari pribadi, enggak. Loh, ngajar ngaji ini ku angel loh. Ngajar ngaji ini ku angel, sumpah luar biasa. Kadang kita serba salah. Nopo, saya juga punya murid ngaji. Saya ngajar anak murid. Niki gentian teng jeding niku. Ora pamit tahu-tahu ngadeg wong arek telu terus nang jeding. Balik maneh, sing telu mari sing loro madeg maneh. Sehingga proses belajar mengajar itu terganggu. Begitu terganggu kula kan, ya apa ya? Akhirnya ada peraturan. Arek-arek lek gurung pamit gak oleh nang jeding. Paham? Paham. Suatu ketika sholat maghrib, Allahu Akbar, sing guring sikile ngempet kebelet pipis. Terus begitu waladhdallin amin, temriku rame. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kudu astagfirullahaladzim. Dek buri jerit, "Tat, rehan ngoyo." Ayo. Begitu noleh, Allah wis pol di hambal niku, di karpet niku. Lah terus akhir mulyana ngomong nang bapak ibu niku. Nggih, ambil nangis-nangis karena izin. Ambil nangis-nangis nih. Terus tak anteni sampai isya kok gak ono wong nang kene. Begitu 7:30 ada datang 2 orang bapak ibu ngapunten tadi anak saya kencing. Nggih. Loh, kok bisa tak? Lah tepake salat kok gak nang jeding gak belayu. Ceritane ya nopo ta? Lalu saya ceritakan. Niki lho, pas proses belajar mengajar Quran, ono arek nang jeding nunggu arek nang jeding tanpa pamit, mengganggu proses belajar mengajar. Lalu tak buat aturan, lek durung pamit aku gak oleh nang jeding. Mereka siap. Akhirnya Rehan iku ngenteni aku mari sholat maghrib, gak mari-mari sampai uyuh metu. Bapak ibu malah jawab ngene ta. Ya berarti salah jenengan ta. Lho kan aku sing salah. Sungguh gak ono peraturan ngono kan langsung nang jeding jare. Kok malah aku sing salah. Akhirnya pulang gak balik maneh. Tak anteni sampai jam 09.00 gak ono wong balik. Akhirnya bojoku tak gugah, ayo aku tulungi. Nopo? Nyuceni najis. Najis apa? Uyuh. Ambek nyirami. Malah ngetet.
iki untung nek wong siji, lek kabeh wong 200 nguyuh bareng banjir kota Lamongan. Loh, angel, sulit luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jenengan jangan eman-eman ke guru ngaji. Lah ini selingan, mumpung ini ada di TPQ, mumpung TPQ. Kenapa? Kesejahteraan para guru ngaji itu juga tergantung dari wali santrinya. Jangan medhi. Kita termasuk niki kurban niki. Jenengan kasih tanya eman-eman ya sampai kiamat gak kurban-kurban jenengan. Tapi kalau eman itu dibuang, caranya ya nopo? Ingat bahwa ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami kali jenengan nyembelih hewan kurban niku. Jenengan nyembelih hewan kurban kadang hewan ikan nangis. Gak tego. Ya nopo caranya nyembelih hewan nangis? Gak tego. Caranya lek tego ya nopo? Jenengan yakin bahwa ini perintahnya Allah. Iki Allah sing perintah. Maka jenengan akan tega melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tega? Karena ini perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik pada kasus yang dibicarakan Ustaz Wahid tadi. Gak apa-apa on the spot, salah soto sambutan dulu. Jenengan gak usah ikut-ikut yang seperti itu. Paham ya? Gak usah ikut-ikutan, gak usah melok-melok mengadu domba antara keduanya, tidak usah melok-melok berlarut-larut dalam ini, tidak usah, karena kita punya pegangan Al-Quran dan hadis. Kata Al-Quran nopo, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Itu kata Allah. Kata kanjeng Nabi, ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadlan li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Hei manusia, kalian semua itu dari Adam. Adam itu diciptakan dari tanah. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab dan bukan Arab kecuali takwanya. Yang paling yang paling afdol di hadapan Allah, paling mulia di hadapan Allah, yang paling bertakwa. Mau sampean Habib tak butuh Habib, nek gak takwa jeblok di hadapan Allah. Nggih kan? Mau sampean pedagang, petani, nelayan, tukang becak, tukang parkir, nek takwanya luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersaing dalam hal ketakwaan. Yang paling bertakwa, yang paling laku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita anak siapa, bukan karena kita anak siapa. Laisal fata ma yaqulu dzaka aba, walakin al fata ma yaqulu ha anada. Bukan pemuda yang bagus yang mengatakan itu bapakku, itu mbahku, itu leluhurku, tapi pemuda yang bagus yang mengatakan iki lo aku. Kita malu Pak, kadang punya nasab mulia itu malu. Kenapa? Karena kita takut dan bisa meniru leluhur kita. Kita dengar ceritanya Sayyid Ali Zainal Abidin, tiap malam sebelum tidur dia sholat sunnah 1000 rakaat. Lalu jenengan ngaku-ngaku aku turun dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Bisa tidak jenengan meniru sebelum tidur 1000 rakaat? Gak iso. Malu kadang kita. Jangan-jangan Sayyid Ali Zainal Abidin juga malu punya turun seperti kita. Maka yang paling mulia di hadapan Allah adalah takwanya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teror. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah. Ngono cari di rumah. Ulama kemarin berkasus kan. Iya, Raja Dangdut kita punya kasus kan. Ambil calon tunangan kubir. Punya kasus ya. Itulah manusia. Kebaikan. Begitu jenengan melakukan salah satu kali, sing kiring salahi. Kadek beliau sing salah kudu dhek anake. Tapi malah tunangan buka.
buka borok di panggung. Selamat biar unangan tak tadi. Itu banyak kebaikan loh. Kenapa? Banyak lagu-lagu beliau yang bernilai dakwah mengajak orang agar istiqomah dalam kebaikan. Nabi Muhammad kan mengatakan begini, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kedua orang tua, murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Beliau tahu hadis ini, ngarang lagu judulnya Keramat. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Itu kebaikan. Nggih. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tidak buta kedua mata, tapi yang buta hatinya. Beliau ngarang lagu, yang buta mata hatinya. Kebaikan. Kebaikan salah siji katik sing salah anake dibuka di pucukku. Calon enggak tadi. Dia yang tidak mau, tak kudu aku. Aku ngarep wani. Mantap. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu manusia. Maka kita ambil pelajaran lah, ambil pelajaran. Jangankan cuma beliau, anaknya Nabi ada yang durhaka kok. Jangankan anaknya beliau, istrinya Nabi ada yang durhaka, saudaranya Nabi juga ada yang durhaka. Pakli Nabi loh malah musuhi kanjeng Nabi. Maka jangan melihat orang dari keseluruhan. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka pastikan yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Bisa jadi bukan saya yang paling utama di hadapan Allah. Bisa berarti Mas Faris niki. Katik beliau sudah siap berkhidmah di Nahdlatul Ulama untuk nyuting semua kegiatan NU, utamanya MWC NU Kedung Kandang. Dan siap gak dibayar. Enak iki. Siap gak dibayar tak? Pokok khidmah untuk Nahdlatul Ulama saya siap meskipun gak usah bayaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan diakui santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Lah, mari kita usahakan di tahun ini kita minimal berkurban satu keluarga kita keluarkan untuk satu kambing saja. Kudu sak kambing untuk sak keluarga ndak, minimal jenengan piyambak satu keluarga niku jenengan berkurban satu. Untuk jenengan tah, untuk istrinya, untuk anaknya. Lalu kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah menerima hewan kurban ini sehingga menjadi kendaraan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nah, karena aku wis ongkep, kesel, saya rasa cukup. Mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah, mudah-mudahan menjadikan keterangan dan manfaat untuk kita semuanya, menjadikan kita bertambah ilmu, bertambah wawasan sehingga kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang menjadi keterangan beliau dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebelum kita akan talaqul dzikir, kami mohon untuk doa ikhtitam majelis kami haturkan kepada Al Ustaz Abdul Syukur untuk menutup doa. Kepada beliau kami haturkan.